Jadi alat yang di atas ini merupakan namanya adalah alat oximetry atau pulse oximetry. Pulse oximetry ini bisa digunakan untuk mengukur dua jenis pemeriksaan. Yang pertama yaitu untuk melihat kadar oksigen dalam tubuh manusia. Yang kedua bisa juga untuk melihat nilai detak jantung dari manusia. Yang pertama adalah untuk mengukur kadar oksigen. Nah, jadi alat oximetry ini bisa digunakan untuk mengukur kadar oksigen dalam tubuh manusia. Nilai normalnya kadar oksigen dalam tubuh manusia itu adalah dalam rentang 95% sampai 100%. Dimana jika di bawah 95% maka dinamakan dengan kondisi yang hipoksia. Kondisi hipoksia sendiri bisa menandakan adanya kelainan-kelainan paru ataupun kelainan jantung ataupun kelainan darah. Ini merupakan suatu yang bisa digunakan sebagai screening adanya suatu kelainan jantung, kelainan paru-paru ataupun kelainan darah. Nah, yang kedua yaitu bisa mengukur detak jantung. Detak jantung ini merupakan suatu ukuran yang bisa untuk melihat kecepatan jantung sendiri. Nilai normalnya yaitu 60 sampai 100. Jika di atas 100 dinamakan dengan takikardi, sedangkan jika di bawah 60 merupakan bradikardi. Nah, ini juga bisa digunakan untuk melihat kondisi-kondisi, contohnya seperti adanya infeksi. Jika terjadi kondisi yang infeksi, maka biasanya detak jantung manusia itu akan meningkat. Contohnya di atas, contohnya 120, 115, itu bisa juga menandakan bahwa terjadi kondisi peradangan. Nah, alat oximetry ini sendiri di zaman sekarang itu sangat banyak fungsinya, karena di era pandemi ini khususnya untuk melihat kemungkinan penyakit COVID sangat dibutuhkan alat oximetry di rumah, di mana pengukuran secara berkala setiap pagi atau setiap malam itu bisa melihat apakah saudara atau teman saudara itu memiliki gejala COVID, di mana biasanya ada yang dinamakan dengan gejala hipoksia, tapi kita tidak menyadarinya ataupun tidak ada tanda-tanda sesak napas, mudah capek atau sulit berkonsentrasi, tetapi kadar oksigen kita sudah menurun atau yang dinamakan dengan happy hipoksia. Nah, ini bisa men-screening. Nah, jika di bawah 95 maka sangat dianjurkan untuk melakukan swab antigen atau swab PCR atau ronsen toraks, di mana ini sangat bisa membantu untuk men-screening awal. Nah, kemudian jika memang tidak ada masalah di hasil PCR atau swab antigen atau di ronsen toraks, sangat dianjurkan untuk berkonsultasi dengan dokter untuk melihat apa penyakit yang mendasari terjadinya hipoksia pada saudara atau rekan-rekan saudara. Kemudian di situ juga ada tertulis V dalam ukuran persen. V persen itu menandakan kepanjangannya ada perfusion index. Itu merupakan suatu rasio aliran darah berdenyut dengan aliran darah statis non pulsatil di jaringan perifer pasien, seperti pada ujung jari, jari kaki, atau daun telinga. Indeks perfusi merupakan indikasi kekuatan denyut nadi di sensor oximetry. Untuk pasien-pasien COVID sendiri, nilai saturasi merupakan nilai yang sangat mutlak untuk diperiksa setiap hari, di mana jika masih di atas 95 maka status COVID-nya dinamakan dengan gejala atau derajat ringan, sedangkan jika di bawah 95, contohnya 94 sampai 90 dinamakan dengan derajat sedang. Kemudian jika sudah di bawah 90, contohnya 89, 88, maka sudah disebut dengan derajat berat. Maka ini biasanya menggunakan oksigen bertekanan tinggi seperti NRM atau tekanan-tekanan oksigen yang lain. Terima kasih sudah melihat video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.